Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Tetapi di tengah durian runtuh itu menurut Sri Mulyani, tetapi BBM dinaikkan. Pajak tahun 2022 dinaikkan. Pajak PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, jadi di sini di tengah fenomena ini seperti ini dengan kegagalan pembangunan ekonomi dan kemiskinan dari Maret tahun lalu dengan Maret per September tahun 2022 ini kemiskinan itu bertambah 200.000 orang. Di mana kalau kita lihat kekayaan oligarki, kekayaan pengusaha itu semakin bertambah besar. Terima kasih Mas Indro. Saya menilai 7 tahun, 8 tahun ini pembangunan ekonomi ini gagal. Kalau kita lihat jumlah rakyat miskin kita dengan pendapatan di bawah 1,1 juta rupiah per orang per bulan, itu tahun 2021 itu ada 60,7% atau setara dengan 167,8 juta penduduk miskin yang pendapatannya 1,1 juta, di bawah 1,1 juta rupiah per orang. Kompas menerbitkan penelitian di mana 183,7 juta penduduk Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi harian. Nah, jadi di sini di tengah fenomena ini seperti ini dengan kegagalan pembangunan ekonomi dan kemiskinan dari Maret tahun lalu dengan Maret per September tahun 2022 ini kemiskinan itu bertambah 200.000 orang. Di mana kalau kita lihat kekayaan oligarki, kekayaan pengusaha itu semakin bertambah besar. Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Tetapi di tengah durian runtuh itu menurut Sri Mulyani, tetapi BBM dinaikkan. Pajak tahun 2022 dinaikkan. Pajak PPN dari 10% menjadi 11%. Pajak PPN ini adalah bersifat regresif, jadi bukan progresif. Jadi akan membuat ketimpangan semakin besar. Nah, di sini kalau kita lihat ekonomi ini sudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemiskinan akan semakin besar. Pembagian ekonomi di Indonesia, jadi distribusi, jadi income distribution di Indonesia
Itu yang kalau kita lihat income itu pendapatan dari PDB dibagi dua, yaitu pekerja dan pengusaha. Pekerja itu hanya mendapatkan 40% dari total PDB. Sisanya sekitar 60% adalah pengusaha. Di negara kapitalis yang sangat kapitalis Amerika, pendapatan distribusi kepada pekerja itu 60% lebih, sekitar 62%. Di Belanda 68%. Jadi pengusaha itu hanya sekitar 30 sampai 35% sampai 40%. Jadi ini sudah sangat kebalikan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memiskinkan para pekerja kita, akan meningkatkan kesenjangan sosial semakin melebar. Nah, ini mengenai situasi ekonominya. Tetapi akhir-akhir ini saya juga memberanikan mengamati atau mengkritisi hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik, karena saya membawahi juga Political Economy and Public Policy Studies gitu. Nah, di mana adalah salah satu Perpu dan sebagainya, ini adalah bagian dari itu. Kalau kita lihat, pemerintah ini tidak akan berhenti menyuarakan perpanjangan Presiden Jokowi. Pengikut-pengikutnya tidak akan berhenti. Kita lihat dari tahun awal 2022 itu disuarakan tadi Pak Mung Saganda sudah mengatakan 3 partai menyuarakan, lalu 2 menteri Bahlil dan Luhut. Kemudian kita mengkritisi habis-habisan, ya. Saya menulis setiap hari pada saat itu, mengkritisi setiap ada keluar ini, saya mengkritisi terus. Dan kemudian Luhut keluar dengan big data, 110 juta orang mengatakan bahwa mereka ingin memperpanjang masa jabatan Jokowi. Dan kemudian ditunjang oleh lembaga survei. Lembaga survei memberikan justifikasi bahwa popularitas Jokowi naik menjadi 73% pada saat itu. Sehingga bahwa rakyat meminta Jokowi diperpanjang. Setelah kita mengkritisi secara keras, lalu kemudian lembaga survei balik badan kemudian mengatakan bahwa ternyata yang menginginkan, yang popularitas Jokowi tidak sebanding sejalan dengan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi mereka menolak, tadi yang dikatakan oleh Bung Fajrul. Mereka banyak yang menolak untuk itu. Ini adalah lembaga survei. Menurut saya lembaga survei di sini adalah lembaga survei yang sudah dikondisikan, yang sudah dibayar, ya, untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Kemudian, kenapa saya bilang bahwa tidak akan berhenti? Ya, lalu kemudian Luhut menggerakkan yang namanya abdesi, ya, abdesi menuntut perpanjangan. Kemudian Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa kita harus pikirkan ulang lagi, akan terjadi chaos dan sebagainya, dan krisis ekonomi, maka bisa diperpanjang. Ketua DPD juga mengatakan seperti itu. Jadi tidak akan diam. Dan kemudian yang terakhir adalah sekarang ini kepala desa yang saya mengatakan ini akan dikompensasi. Setelah ini kepala desa itu akan meminta perpanjangan Jokowi, masa jabatan Presiden Jokowi. Di sini kita lihat konstitusi tadi sudah mengatakan yang sudah dijelaskan oleh semua ahli tata negara. Tapi pertanyaannya adalah, hanya konstitusi kita ini dilanggar, tetapi masyarakat diam saja. Artinya ada sedikit-sedikit kita bicara mengenai MK dan sebagainya, tapi kita tahu MK sudah bagian dari itu. Saya sudah mengatakan bahwa MK adalah melanggar konstitusi dan wajib dibubarkan. MK ini sudah melanggar konstitusi. Tidak bisa MK memberikan interpretasi melanggar undang-undang, tetapi dengan kondisi bersyarat. Dia menginterpretasikan. MK tidak boleh menginterpretasikan seperti itu. Nah, banyak sekali yang bertentangan dengan undang-undang dasar, tetapi rakyat di sini tidak mampu karena DPR sudah bekerja untuk kepentingan eksekutif. Jadi di sini adalah koordinatornya adalah partai politik yang menguasai eksekutif, yang menguasai parlemen. Jadi bagaimana parlemen bisa mengontrol kalau di situ adalah mereka menguasai eksekutif juga, berkoalisi dengan 7 partai tadi di dalam. Jadi tidak mungkin mereka bisa mengontrol gitu. Maka itu bahwa undang-undang cipta kerja dan sebagainya bisa cepat, IKN bisa dengan cepat gitu. Contohnya yang terakhir adalah Perpu Cipta Kerja. Itu saya katakan tadi dikatakan oleh Bung Ferry Amsari, yaitu mengenai tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa. Mereka memakai apa? Perkiraan
kegentingan memaksa, bahwa dianggap bahwa di sini akan terjadi krisis ekonomi global. Saya bilang kegentingan memaksa itu harus faktual, tidak boleh perkiraan. Kalau ada perkiraan, nanti ada perkiraan gunung meletus, nanti ada perkiraan ini, ada perkiraan itu. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah resesi, jadi resesi itu harus terjadi dulu. Seperti juga sewaktu COVID terjadi baru ada Perpu. Untuk menanggulangi COVID itu, maka diperlukan defisit 1.000 triliun. Nah, itu. Jadi tidak bisa dengan perkiraan. Ini dengan begini, ini saya bilang ini sudah tidak sah Perpu ini. Tetapi Perpu melanggar. Perpu yang lain juga banyak sekali yang melanggar. Tetapi masyarakat diam. Jadi ini adalah test case. Seandainya ini begini, jadi mereka bisa mengeluarkan Perpu untuk menunda pemilu. Test case ini ya. Dan ini akan dijalankan ke situ. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menolak ke situ. Lalu saya katakan, Perpu ini adalah melanggar, begini, Perpu adalah hak diskresi presiden, tetapi tidak boleh melanggar konstitusi. Perpu harus di dalam aturan konstitusi. Jadi yang namanya dia mau menunda, yang namanya tidak ada uang, tidak apa segala, itu tidak ada. Itu spekulasi saja gitu. Karena apa? Uang, dana pemilu, itu sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Kita tahu ada pemilu. Lalu harus dimasukkan ke dalam APBN. Kalau tidak dimasukkan ke dalam APBN, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Kalau dimasukkan ke dalam APBN, itu harus dijalankan. Jadi tidak ada alasan itu tidak ada dana. Itu pertama. Jadi Perpu untuk itu tidak ada. Perpu untuk yang namanya kegentingan memaksa dan sebagainya itu, kerusuhan dan sebagainya tidak ada. Karena tidak ada kerusuhan faktanya. Kecuali ada kerusuhan yang tadi setempat gitu. Ya, itu, tapi itu pun hanya setempat yang dibilang susulan atau apapun gitu. Jadi saya melihat pemerintah ini akan menjalankan apapun untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Ini yang harus digarisbawahi dan kita harus benar-benar kekuatan civil society ini bagaimana untuk melawan hal tersebut. Karena mereka jalan satu-satunya adalah Perpu tidak bisa, dekret. Dekret juga tidak bisa. Indonesia tidak mengenal dekret. Dulu, tahun 59 dikeluarkan dekret, karena dulu belum ada Perpu. Nah, sekarang diberikan yang namanya Perpu. Dekret itu adalah executive order. Mohon maaf kepada ahli tata negara, ini yang saya ini, dalam interest membaca sendiri, yaitu executive order. Artinya, tetap harus disahkan oleh DPR. Kalau executive order seperti di Amerika. Satu, jadi dekret juga gitu. Ada yang berpendapat, banyak yang berpendapat bahwa dekret 5 Juli 1959 itu adalah seolah-olah dekret presiden di atas konstitusi. Seolah-olah presiden itu sangat powerful menentukan hukum di atas konstitusi. Setelah saya mempelajari dekret 5 Juli 1959, Soekarno menjalankan perintah konstitusi, yaitu pasal 134 Undang-Undang Dasar. Sementara yang mengatakan konstituante bersama presiden, bersama pemerintah, menetapkan undang-undang dasar secepat-cepatnya. Jadi itu perintah. Ketika konstituante menyatakan tidak sanggup lagi karena tidak pernah quorum, dan menyatakan, ini ada di dalam isi dekretnya, mereka tidak bersedia lagi untuk sidang, maka Soekarno memutuskan dengan dekret menetapkan undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dekret Soekarno adalah sesuai dengan perintah konstitusi, bukan di atas konstitusi. Dengan kata lain, Jokowi tidak bisa mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tetapi masalahnya adalah mereka akan mengubah konstitusi. Jadi mereka tidak akan melanggar. Yang tadi dikatakan oleh Bung Refli, mereka akan mengubah. Nah, ini fenomena ini terjadi di Afrika. Ya, di tahun 2000-an itu Brookings Institute menulis suatu laporan di mana mereka mengatakan constitutional coup. Jadi itulah istilah yang saya keluarkan, yaitu kudeta konstitusi. Jadi kudeta konstitusi adalah mengubah konstitusi untuk kepentingan si penguasa. Dia bersama dengan DPR, MPR di sini. Jadi sebentar lagi DPR, partai politik sudah menyuarakan dan mereka tinggal mengatakan, oke, kita akan sidang, kita akan mengubah
konstitusi, jadilah itu. Dan rakyat tidak bisa bilang apa-apa karena sudah sah sesuai konstitusi. Kita bisa bicara seperti yang tadi, bagaimana sebaiknya konstitusi, tetapi spiritnya adalah bahwa ini memang untuk berkuasa. Kalau memang tujuannya udah begitu, apapun akan dikerjakan untuk melanggengkan kekuasaan ini. Nah, disinilah civil society ini harus benar-benar mencermati agar jangan sampai konstitusi kita digunakan hanya untuk kekuasaan. Demikian, terima kasih.